Kalau saya sebut surga liburan di Indonesia, apa yang langsung muncul di kepala kalian? 9 dari 10 orang pasti akan jawab Bali betul kan? Tapi tahan dulu sebentar, karena menurut para pakar wisata dunia, di tahun 2025 nanti, mahkotanya bukan lagi milik Bali, ada adiknya yang selama ini lebih kalem, kini siap-siap merebut panggung dunia. Yap, Lombok dinobatkan jadi destinasi terbaik di seluruh dunia. Kok bisa? Apa sih yang bikin Lombok tiba-tiba menyalip sang kakak di tikungan terakhir? Halo Sobat Petualang, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik meroketnya nama Lombok yang sukses membuat seluruh dunia menoleh. Tapi sebelum kita terbang ke sana, pastikan tombol like dan subscribe-nya sudah kalian klik ya, biar kita makin semangat menjelajahi pesona Indonesia lainnya yang tersembunyi. Oke, mari kita bahas begini teman-teman. Selama puluhan tahun kita bisa ibaratkan Bali itu adalah sang kakak superstar super terkenal glamour, selalu jadi pusat perhatian, dan pestanya nggak pernah berhenti. Keren tentu saja. Tapi kadang keramaiannya bisa sedikit melelahkan. Nah, di sebelahnya ada Lombok sang adik, yang lebih pendiam, santai, dan apa adanya. Dia nggak banyak teriak minta perhatian, tapi diam-diam dia menyimpan pesona alam yang mungkin lebih liar, lebih murni, dan lebih otentik. And then Spursnya, doanya berfuai Mars. Situs pemandu wisata raksasa seperti Travel, Lemming, dan TripAdvisor sepakat dunia sedang jenuh dengan yang terlalu ramai. Mereka mencari ketenangan dan mereka menemukannya di Lombok. Seorang penulis travel senior bahkan bilang, Bali itu ramai, padat, dan mahal. Lombok tidak demikian, di sanalah ia menemukan sisi rileks dari Indonesia. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang lebih baik, tapi soal pengalaman apa yang kamu cari. Dan untuk tahun 2025, pengalaman yang ditawarkan Lombok adalah juaranya. Apa sih yang bikin Lombok begitu istimewa? Jawabannya simple, dia punya semuanya. Benar-benar paket komplit. Pertama, kita menyelam ke bawah lautnya. Bayangkan sebuah akuarium raksasa ciptaan Tuhan. Itulah perairan di sekitar Gili Terawangan, Gili Meno. Dan Gili air terumbu karangnya hidup. Ikan-ikannya berwarna-warni. Dan yang paling ikonik, kamu bisa berenang santai bareng penyu laut yang jinak. Ini bukan janji di brosur. Ini adalah kenyataan sehari-hari di sana. Sudah puas di bawah laut? Ayo kita naik ke atas awan. Ini yang Lombok punya. Dan Bali tidak, Gunung Rinjani, salah satu gunung berapi terindah di Indonesia. Mendaki Rinjani bukan cuma soal olahraga, ini sih adalah perjalanan spiritual. Melihat matahari terbit dari puncaknya, dengan danau segala anak yang biru, berkilauan di bawahnya adalah pengalaman yang akan mengubah cara pandangmu tentang keindahan alam. Pantai di Indonesia kan banyak. Eits, tunggu dulu. Pantai di Lombok itu punya keunikan yang nggak ada. Duanya kita nggak cuma bicara pasir putih biasa. Pernah dengar pantai pink? Ya, pasirnya benar-benar berwarna merah muda. Ini terjadi karena butiran pasir putih bercampur dengan serpihan karang merah yang lembut. Hasilnya pemandangan surga yang bikin feed Instagram kalian auto meledak. Ada lagi pantai Tanjungan, yang uniknya punya dua jenis pasir, yang satu selembut tepung, yang satunya lagi berbentuk butiran seperti merica. Ajaib kan? Dan yang terpenting adalah suasananya. Di Gili Trawangan misalnya, tidak ada kendaraan bermotor sama sekali. Transportasi utama hanya sepeda atau Cidomo Delman khas Lombok. Bayangkan liburan tanpa suara klakson, tanpa polusi, hanya suara deburan ombak dan gelem rincin lonceng. Cidomo ini seperti memutar waktu ke era yang jauh lebih tenang, sebuah kemewahan yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan Lombok tidak berhenti di alamnya. Di Desa Sade misalnya, kamu bisa berinteraksi langsung dengan suku Sasak, penduduk asli Lombok. Melihat ibu-ibu menenun kain songket yang rumit, dengan tangan mendengarkan cerita mereka, dan melihat rumah-rumah adat yang masih terjaga keasliannya. Ending adalah pengalaman budaya yang akan memperkaya jiwa. Setelah jiwa terisi, giliran perut yang harus dimanjakan. Kuliner Lombok itu legendaris. Siapa yang nggak kenal ayam taliwang? Dengan bumbunya yang pedas, nampol atau plecing, kangkungan yang segar dengan sambal tomatnya yang khas. Ada juga sate bulayak dan nasi balap puyung. Setiap gigitannya adalah ledakan rasa yang akan membuatmu ketagihan. Jadi teman-teman, Lombok bukanlah the next Bali. Lombok adalah Lombok dengan identitasnya sendiri yang kuat, unik, dan mempesona. Dia menawarkan paket liburan 360 derajat, petualangan, ketenangan budaya, dan kelezatan kuliner, seringkali dengan harga yang lebih ramah di kantong. Sang adik yang dulu mungkin hanya jadi pilihan kedua, kini sudah melangkah ke panggung utama dan siap memukau dunia dengan cahayanya sendiri. Nah, setelah tahu semua ini,
Apakah Lombok langsung melesat ke puncak? Daftar liburan impian kalian di tahun 2025. Dan buat kalian yang sudah pernah ke sana coba, dong bagi-bagi tips atau tempat, rahasia favorit kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah main. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.